Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas secara umum apa itu gaya inti. Nah, bagaimana interaksi yang terjadi antara penyusun inti? Secara tidak langsung kita bertanya bagaimana gaya inti. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan analogi yang ada pada fisika atom. Jadi kalau di fisika atom, interaksi yang terjadi antar penyusun atom atau gaya yang dialami oleh elektron dan inti itu dapat diketahui dengan meninjau sebuah atom yang paling sederhana, yaitu atom hidrogen. Ya. Nah, sedangkan di fisika inti, interaksi yang terjadi antara penyusun inti atau gaya yang dialami oleh neutron dan proton berarti seharusnya juga dapat diketahui dengan meninjau sebuah inti yang paling sederhana, yaitu inti atom deuterium. Jelas? Jadi dari sini ketika kita membahas tentang inti, struktur penyusun, kan kita sudah bahas tentang penyusun inti itu apa saja ya, ada neutron dan proton. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana interaksi antara neutron dan proton. Nah, untuk mengetahui interaksinya, itu kan kita bisa berkaca pada fisika atom. Kalau di fisika atom itu kan penyusun atom itu ada inti dan elektron. Nah, kita sudah membahas bagaimana interaksi antara inti dan elektron dengan meninjau atom yang paling sederhana, yaitu atom hidrogen. Karena atom hidrogen itu terdiri dari satu elektron dan satu proton yang ada di inti. Nah, sekarang ketika kita ingin membahas interaksi antara penyusun inti, berarti bisa kita ketahui dengan meninjau inti atom yang paling sederhana, yaitu atom deuterium. Karena atom deuterium ini terdiri dari satu neutron dan satu proton. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan, inti deuterium ini tidak mempunyai keadaan tereksitasi, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk mempelajari gaya inti. Jadi ketika kita mendekatkan suatu neutron dan satu proton untuk membentuk inti deuterium, ya, hanya ada satu foton dengan energi 2,224 MeV yang dipancarkan. Nah, setelah itu inti langsung dalam keadaan dasar. Jadi inti deuterium itu terlalu sederhana sehingga kita tidak mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang interaksi neutron dan proton gitu ya. Sehingga kita membutuhkan inti yang lebih kompleks untuk mempelajari gaya inti. Nah, dari beberapa hasil pengamatan seperti peluruhan inti, penggabungan inti, dan pemisahan inti, diperoleh beberapa karakteristik gaya inti. Yaitu yang pertama, gaya inti ini termasuk interaksi kuat. Jadi gaya inti ini termasuk gaya yang paling kuat di antara gaya yang lainnya. Ingat ya, di alam itu kan ada 4 interaksi dasar, yaitu interaksi kuat, lemah, interaksi elektromagnetik, dan interaksi gravitasi. Nah, gaya inti ini termasuk interaksi kuat. Jadi gaya yang paling kuat di antara gaya yang lain. Yang kedua, gaya inti ini termasuk gaya yang jangkauannya pendek. Rentang gaya inti itu hanya ukuran inti, yaitu 10⁻15 meter. Maksudnya apa jangkauannya pendek? Jadi kalau semisal ada neutron dan proton, ya, mereka itu bisa mengalami gaya inti asalkan jaraknya itu kurang dari 1 Fermi. Kalau semisal lebih dari 1 Fermi, maka sudah tidak ada gaya inti lagi. Kemudian yang ketiga, gaya inti antara dua nukleon, ya, nukleon itu kan penyusun inti, itu tidak bergantung pada jenis nukleon. Ya, gaya inti antara neutron proton itu sama dengan gaya inti neutron-neutron, neutron proton-neutron, ya, atau proton-proton. Dan hanya ada satu jenis, yaitu gaya tarik-menarik. Jadi beda ya kalau semisal kita membahas gaya kolom. Gaya kolom itu kan kalau misalnya partikelnya itu sejenis, muatannya sejenis, maka akan tolak-menolak. Tapi kalau semisal muatannya itu berlawanan, maka dia akan tarik-menarik. Jadi gaya antara elektron dan elektron itu berbeda dengan elektron dan proton kalau di gaya kolom. Nah, kalau gaya inti itu sama, jadi tidak bergantung pada jenis nukleon, mau neutron atau proton, gaya yang terjadi adalah selalu gaya tarik-menarik. Jadi kalau semisal neutron dan neutron, ya, neutron dan neutron kita tempatkan
di jarak yang kurang dari 1 Fermi, maka akan terjadi gaya inti, yaitu gaya inti tarik-menarik. Nah, gaya inti ini itu sama dengan gaya neutron dan proton. Jadi kalau misal ada neutron dan proton, kemudian neutron-neutron, proton-proton, mereka akan mengalami gaya yang sama, yaitu gaya tarik-menarik. Asalkan jaraknya kurang dari 10⁻⁻15. Jelas ya? Nah, sekarang ada kuis ini ya. Misalkan terdapat 2 proton. Nah, 2 proton ini kan berarti kan 2 partikel yang bermuatan. Kapan antar proton itu mengalami gaya kolom dan kapan antar proton ini akan mengalami gaya inti. Nah, ini nanti rangkuman kuis-kuis ini nanti saya masukkan ke dalam tugas ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran bagaimana gaya inti ini, kita menggunakan model gaya tukar. Jadi ini model gaya tukar atau exchange, ini kurang N ini ya. Exchange force ini bisa kita gunakan untuk memahami gaya inti. Jadi kita imajinasikan bentar. Andaikan di dalam inti itu kan ada 1 proton sama 1 neutron. Nah, neutron ini memancarkan sebuah partikel dan sekaligus menariknya dengan gaya tarik yang kuat. Jadi, neutron dia memancarkan partikel, misalkan partikelnya adalah X. Dia mancarin partikel X, tetapi partikel X ini ditarik lagi sama neutron. Nah, ketika partikel X ini menghampiri proton, jadi kan dia dipancarkan ya, menghampiri proton. Nah, partikel X ini ditarik oleh proton. Jadi neutron memancarkan partikel X. Nah, setelah dipancarkan dia menghampiri proton, ditarik sama proton. Tetapi partikel X ini juga kembali lagi ditarik sama neutron dengan gaya tarik yang kuat. Nah, sebaliknya proton, mohon maaf, ini harusnya proton ya. Sebaliknya proton itu juga memancarkan partikel X. Ya. Ketika memancarkan partikel X ini menghampiri neutron. Nah, oleh neutron partikel X ini ditarik oleh neutron. Nah, sedangkan setelah dipancarkan oleh partikel proton, partikel X ini juga kembali ditarik oleh partikel proton. Jadi, neutron memancarkan partikel X menghampiri proton, ditarik sama proton, tetapi partikel X ini juga kembali lagi ditarik sama neutron. Hal ini juga berlaku pada proton. Jadi tarik-tarikan. Nah, tarik-tarikan. Jadi imajinasinya itu gambarannya seperti ini. Ya. Jadi seperti ada 2 orang, neutron dan proton, ya. Mereka bawa pegas, masing-masing bawa pegas, kemudian di ujung pegas ini di sini ada bola. Jadi neutron dan proton itu tarik-menarik seperti seakan-akan memperebutkan suatu partikel. Jadi seberapa kuat gaya inti ya gambarannya seperti ini. Ya kayak gini nih kuatnya ini. Mereka saling memperebutkan partikel yang sama pakai pegas ini ya. Gitu. Nah, sebenarnya partikel, apakah ini kan hanya model ya, model untuk memahami tentang gaya inti. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya partikel apa sih yang diperebutkan oleh neutron dan proton ini. Nah, kita tinjau dari pihak neutron ya. Jadi neutron itu kan dalam keadaan diam waktu memancarkan partikel dan tetap menjadi neutron. Jadi begini, yang sudah kita pelajari ketika kita misalnya punya inti X, dia memancarkan atau meluruh menjadi partikel X aksen plus X kecil. Jadi ketika ada suatu partikel atau inti memancarkan partikel yang lain, otomatis misalnya partikel yang lain kan ini kan X ya. Jadi ini ceritanya partikel X itu memancarkan X kecil. Berarti otomatis setelah memancarkan, X ini sudah tidak lagi menjadi X tetapi menjadi X aksen. Ya, menjadi X aksen. Nah, ini ada yang aneh. Ketika partikel neutron itu memancarkan partikel X, tapi dia tidak berubah menjadi partikel yang lain. Dia tetap menjadi partikel N. Paham ya? Harusnya kan kalau misalnya N itu memancarkan partikel X, paling nggak di sini menjadi N aksen.
karena ada yang berkurang gitu ya dari N sehingga tidak menjadi N lagi. Seperti ini ya. Jadi kalau X itu dia memancarkan partikel X kecil, otomatis dia sudah tidak lagi menjadi X tetapi menjadi X aksen. Nah, kalau kita tinjau hukum kelestarian energinya, itu Mn(C² sama dengan Mx(C² plus Mn(C²). Nah, persamaan 17 ini melanggar hukum kelestarian energi. Kok bisa melanggar? Coba kita lihat persamaannya. Di sini ruas kiri Mn(C²), ruas kanan Mx(C² plus Mn(C²). Ini kan nggak sama, ya, karena di ruas kanan itu ada ketambahan Mx(C²), sehingga ini tidak lestari, nggak sama ya ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini gimana ini? Berarti keberadaan partikel X ini kan melanggar hukum kelestarian energi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, emang boleh melanggar hukum kelestarian energi? Ya boleh, ya. Seperti kasus kita ketika kita mempelajari tentang efek tunneling, ketika kita bahas itu ya, penerapan persamaan Schrödinger pada potensial tangga ataupun di potensial halang. Jadi boleh, asalkan ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus tetap mematuhi asas ketidakpastian Heisenberg. Jadi secanggih-canggihnya alat, sehebat-hebatnya praktikan ketika mengukur suatu besaran, pasti ada ralatnya. Ya, karena memang alam itu di setting memang selalu ada ralatnya. Jadi kalau misalnya kita ngukur energi, ngukur waktu, itu selalu ada ralatnya. Ya. Jadi delta E, delta T sebanding dengan H-bar. Energi itu kekal lestari jika kita dapat mengukurnya secara pasti tanpa ada ralat sama sekali. Tapi kan menurut asas ketidakpastian Heisenberg, energi itu kan ada ralatnya ya. Jadi delta E itu sebanding dengan H-bar per delta T. Jadi oleh karena itu kita dapat melanggar hukum kelestarian energi dalam selang waktu, ya jangan lama-lama ya. Jadi yang namanya aturan itu kan memang harus dipatuhi ya. Tapi di sini ada kayak semacam pengecualian, boleh melanggar asalkan nggak boleh lama-lama ya. Ya, jadi ada batas waktunya, yaitu delta T sebanding dengan H-bar per delta E. Nah, jumlah energi yang dilanggar pada persamaan 17 itu adalah energi diam partikel X, Mx(C²). Dengan demikian, sesuai dengan persamaan 20, partikel X ini boleh, jadi kan keberadaan partikel X ini kan melanggar hukum kelestarian energi. Jadi kan partikel X ini kan sebenarnya terlarang. Tapi bolehlah dia ada, asalkan keberadaannya itu dalam selang waktu H-bar per Mc². Jadi dia boleh ada tapi nggak boleh lama-lama munculnya. Dan dia boleh bergerak, ya boleh jalan-jalan tapi nggak boleh jauh-jauh. Ya sekitar, dia bisa mencapai jarak terjauhnya itu X sama dengan delta E T dikalikan dengan C. Karena partikel X ini tidak bergerak lebih dari kecepatan cahaya, maka rentang gaya tukar dan massa partikel yang dipertukarkan itu adalah X sama dengan H-bar per Mc² kalikan C. Nah, ini tinggal pindah ruas, Mx(C² sama dengan H-bar C per X. Nah, kalau misalnya kita masukkan, ini kan energi diam ya, Mx(C²), H-bar C ini kan semuanya konstanta, kemudian X ini kan jarak ya, jarak di dalam inti itu kan sekitar 1 Fermi, 10 pangkat min 15 meter. Sehingga kita perkirakan energi diam partikel X itu sekitar 200 MeV. Jadi ini kalau dihitung, ini persamaan 23, kalau kita masukkan semua nilai konstanta, kita dapatkan sekitar 200 MeV. Ini adalah massa energi diam dari partikel X. Nah, partikel yang dipertukarkan itu berarti kan ini muncul pertanyaan, loh, ini di inti itu kan isinya, strukturnya itu kan cuma ada neutron dan proton. Kalau misalnya neutron dan proton itu mempertukarkan suatu partikel virtual, berarti suatu partikel X berarti isi inti itu nggak cuma neutron dan proton dong, berarti neutron, proton sama partikel X. Tapi tidak ya. Jadi partikel yang dipertukarkan, partikel X itu hanya partikel virtual. Jadi nggak ada partikelnya. Ini cuma gaya exchange force ini, model exchange force ini kan cuma untuk memberi imajinasi ke kita bagaimana seberapa kuat gaya inti. Jadi sebenarnya partikel X itu nggak benar-benar ada. Ini cuma model untuk memudahkan kita memahami tentang gaya inti. Nah, partikel X ini hanya partikel virtual. Tapi partikel virtual ini bisa menjadi partikel nyata apabila inti itu ditembak dengan suatu proyektil yang dapat menyebabkan partikel X ini muncul di laboratorium. Jadi misalkan begini, kita punya sumber, misalnya kita punya elektron ini kita tembakkan ke inti. Nah, di dalam inti
kan ketika kita tembakan ke inti, nanti hasilnya bisa muncul partikel virtual tadi. Tapi partikel virtual ini sebenarnya tidak berasal dari inti. Jadi partikel virtual tadi tercipta ketika terjadi proses tembakan. Jadi kayak semacam peluruhan beta itu ya. Nanti ada bahasanya tentang peluruhan beta itu ya. Jadi muncul partikel elektron. Jadi dari inti itu seakan-akan muncul elektron, tapi sebenarnya elektronnya bukan dari inti. Itu nanti kita bahas tentang peluruhan beta ya. Jadi jelas ya. Nah, partikel X dengan energi diam sekitar 200 MeV itu partikel apa? Nanti kalau misalnya kalian buka di data partikel book gitu ya. Jadi virtual X ini kita namakan sebagai partikel meson pi atau pion. Jadi jelas ya. Seberapa kuat sih gaya inti? Oh, untuk mengetahui seberapa kuat gaya inti, kita bisa menggunakan analogi tadi. Jadi ada neutron dan proton, mereka saling memperebutkan, seakan-akan memperebutkan partikel virtual X. Tapi partikel virtual X ini kita sebut sebagai pion. Tapi pion ini benar-benar bukan partikel yang beneran nyata ada di dalam inti ya, hanya partikel virtual. Tetapi meson pi ini bisa muncul ketika kita menembakkan proyektil ke arah inti. Nanti bisa muncul keluar partikel meson. Tapi partikel meson bukan berasal dari inti, tetapi proses tembakan tadi itu bisa menghasilkan pion gitu ya. Nah, ini gambaran tentang gaya inti.